wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuful khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antardo anna bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfir lana bila ilaha illa anta. Allahumma akhlis qulubana binuri rububiyyatika wa uluhiyyatika bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wa siddiqin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal rasyidin wal mufassirin wal muallimin wal muallifin wal mujtahidin was sufiyyin wal musannifin wa usun ila malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihimus salatu wassalam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa usun ila sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, wa usun ila sayyidina Balyan ibni Malkan Nabi Allah Hidir alaihi salam, wa usun ila sultani awliya Syekh Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa jami' awliya'illahi min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha awalan wa akhiran zahiran wa batina. Usun ila masyayikhina min ma'hadi salafiyah syafi'iyah Sukarija Situbondo Ki Haji Raden Syamsul Arifin wa Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin wa Ki Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad wa Ki Haji Raden Muhammad Khalil As'ad wa Ki Haji Raden Ahmad Azam Ibrahim wa jami'i ahlil bait wa jami'i ahlil khidmah al-muntasibina ilaihim radhiyallahu ta'ala anhum. Usun ila muallifi hadzal kitab Hujjatul Islam Syekhul Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ila al-alim al-fadil al-wari al-kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi ulumihima wa anwarihima wa asrarihima wa barakatihima. Syaikul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
halaman 9 ya. Sebelum pembacaan kitab kita mulai, saya ingin minta maaf sama teman-teman karena 2 kali pertemuan gak bisa hadir, dan akhirnya kenyataan itu membuat saya sadar ternyata kegiatan ini sudah mulai merasuk ke dalam ruang jiwa saya secara pribadi. Itu terbukti dengan adanya benih kerinduan. Ketika 2 kali saya nggak bisa hadir, ternyata diam-diam kerinduan itu muncul secara diam-diam. Di sini kemudian saya meyakini bahwa ternyata adanya orang-orang yang kita rindukan di jiwa itu adalah pertanda bahwa hidup masih layak untuk dijalani. Pertanda seperti itu. Makanya orang-orang seperti Ustadz Sarijan misalnya, seperti Bang Bagas itu hanya satu-satunya, nggak ada duanya. Makanya layak dirindukan. Kita mencari ke ujung dunia manapun, mencari orang seperti Bagas gak akan kita temukan, nggak bisa. Bahkan ke alam barzah nggak ada. Satu-satunya hanya di Pontianak. Jadi kita beruntung ada Bang Bagas di Kalbar ini. Beliau ini aset Kalbar yang harus dijaga ya. Kalau perlu dimuseumkan. Jadi nah, akhirnya kesadaran kerinduan itu yang membuat saya harus hadir, memang harus hadir. Makanya kemudian tidak sedikit dalam sejarah itu orang yang sampai pada derajat yang muqarrabin, yang sangat dekat kepada Allah dan Rasulnya, bermodalkan rasa rindu itu. Makanya saya berani katakan bahwa salah satu ibadah yang paling tinggi nilainya adalah merindukan itu. Adalah rindu. Rindu adalah salah satu ibadah tertinggi. Makanya Sayyidina Ali itu beliau pernah berpesan bahwa setiap orang itu hanya akan dipertemukan dengan orang-orang yang dia rindukan. Nah, jadi hati-hati dengan masalah rindu ini ya. Barangkali kita saatnya bertanya pada diri kita sendiri, kepada siapa rindu ini kita arahkan? Apakah kepada idola kita, para artis misalnya, atau pemain bola misalnya? Nah, itu harus hati-hati. Nah, ternyata dalam hal merindukan pun kita harus selektif ya. Harus tepat. Jangan sampai energi rindu itu kita arahkan pada objek yang tidak tepat. Syukur-syukur kita bisa mengarahkan rasa rindu itu kepada Allah dan Rasulnya, pada para aulia, para solihin, dan para guru-guru kita. Itu anugerah dari Allah yang harus kita jaga. Makanya penting saya kira untuk mengaji tentang kerinduan ini, tentang kerinduan. Jadi itu permohonan maaf saya. Dan kita lanjutkan sekarang ke pembacaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau. Ini lanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya kita telah diberi peringatan oleh musannif bahwa Allah itu selalu mengawasi kita ya. Baik diam dan gerak kita. Allah juga mengetahui apa yang menjadi isi pikiran kita, menjadi isi hati kita, Allah juga mengetahui. Makanya kita di sini diperingatkan untuk selalu waspada, untuk berhati-hati. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau fi mukhalatatika, di dalam pergaulanmu, wa khalwatika, dan di dalam kesendirianmu atau kesunyianmu. Mutaraddidun ialah selalu ada. Man aslinya mutaraddidun itu mondar-mandir. Tapi di sini secara kontekstual lebih tepat dimaknai selalu ada. Sesungguhnya engkau baik di dalam keramaianmu, dalam pergaulanmu, dan kesepianmu atau kesendirianmu, mutaraddidun ialah selalu ada baina yadaihi, di hadapan Allah. Artinya Allah tidak sedikit pun berpaling perhatiannya kepada makhluknya, termasuk kita manusia ini. Fala yaskunu, maka tidaklah diam fil mulki, di kerajaan bumi, wal malakuti, dan kerajaan langit, sakinun, siapa orang yang diam, wala yataharraku, dan tidaklah bergerak, mutaharrikun, siapa orang yang bergerak, illa, melainkan wajabbarus samawati wal ardi, adapun sang
pengendali langit dan bumi, muttaliun ialah mengetahui alaihi atas sakin atau mutaharrik. Jadi tidak ada satupun orang yang diam maupun bergerak di kerajaan langit dan bumi ini, melainkan Allah sang pengendali langit dan bumi selalu mengawasi, selalu mengetahui. Jadi kita tidak pernah luput perhatian, tidak pernah luput perhatian Allah kepada kita dimanapun berada, baik yang di langit maupun yang di bumi, sedetik pun. Ya'lamu yang mengetahui siapa Jabbarus samawati wal ardi khainatal a'yun kepada khainatal a'yun kepada mata-mata pengkhianat, mata-mata yang suka berkhianat. Nah ini bisa teman-teman tafsirkan sendirilah apa yang dimaksud mata yang berkhianat itu. Wama tukhfi dan wama dan sesuatu tukfi yang menyembunyikan as-suduru apa hati-hati manusia. Jadi Allah itu mengetahui terhadap mata kita kemana, gerak mata kita, penglihatan mata kita kemana dan seterusnya. Dan Allah juga maha mengetahui apa-apa yang disembunyikan di balik dada kita, artinya di balik hati kita. Jadi nggak ada gunanya kita mau menyembunyikan sesuatu dari Allah, nggak ada gunanya, itu sia-sia. Karena Allah pun mengetahui itu. Keretek kata orang Madura, keretek sekoni bayi Allah tahu. Jadi nggak usah coba-coba untuk merahasiakan sesuatu dari Allah, nggak bisa, nggak bisa. Nah ini peringatan dari beliau ya, agar kita selalu waspada, menjaga gerak hati kita, gerak perasaan kita dan seterusnya. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa Jabbarus samawat wal ard, siapa Allah yakni pengendali langit dan bumi, as-sirra kepada sesuatu yang rahasia, wa akhfa dan sesuatu yang paling samar. Jadi juga Allah mengetahui itu. Kalau meminjam bahasanya Bang Bagas ya pas tak ning aguli gitu. Ke barat, ke timur, ke deja, ke laut, ke atas, ke bawah, pakun diketahui, tetap diketahui oleh Allah, tak bisa lari. Nah dengan fakta seperti itu kata beliau, fata'addab, maka beradablah engkau ayyuhal miskin, wahai orang yang miskin. Nah di sini miskin ini menarik. Beliau ini menggunakan terminologi miskin untuk kita-kita ini. Nah di sini saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata kata miskin itu tidak selalu berorientasi pada kondisi finansial, tapi di sini lebih berorientasi pada makna miskin secara ruhaniyah, miskin secara kolbiyah, bukan miskin secara finansial, bukan. Nah kita ini dianggap miskin oleh beliau, artinya butuh siraman rohani itu, butuh pancaran nur uluhiyah itu, butuh dari orang-orang soleh, dari para guru-guru kita dan seterusnya. Nah maka beradablah kata beliau, ayyuhal miskin, wahai orang-orang miskin, orang yang membutuhkan siraman rohani itu. Beradabnya itu zahira wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi luar dalam harus beradab kita. Nah makanya perlu para ulama itu mengajarkan kita bagaimana misalnya tata cara berdoa, tata cara mandi, tata cara tidur, itu semuanya bentuk adab ya, kita kepada Allah sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan berarti adab-adab yang seperti itu membuat hidup kita ribet, tidak, atau untuk mempersulit, tidak. Tapi selayaknya kita sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang papa, selayaknya kita beradab kepada Tuhan dalam setiap kondisi, baik secara zahir maupun secara batin. Kalau secara zahir mungkin terkadang tidak terlalu berat ya, tapi yang sulit itu secara batin. Ini yang perlu kita tata secara hati-hati, karena terkadang tanpa disadari, ketika misalnya seseorang dihadapkan pada satu situasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, secara diam-diam protes kepada Allah itu, protes kepada Tuhan pasti muncul. Nah itu kenapa pentingnya di sini dikatakan beradab secara batin. Jadi tidak cukup beradab secara zahir, tapi secara batin juga harus dijaga adabnya. Syukur-syukur bisa kedua-duanya, zahiran wa batinan. Maka beradablah engkau secara zahir dan batin baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kapanpun
berada dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun, kita harus berusaha waspada untuk menjaga adab kita kepada Allah dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi sekarang ini. Macam-macam kan, ada Omikron, rencana kegiatan sudah gagal dan seterusnya. Nah, tinggal Allah ingin melihat bagaimana reaksi kita sebenarnya kan. Bukan berarti Allah itu ngeprank, bukan. Jadwal sudah diatur misalnya kan, tanggal sekian di sini, tanggal sekian di sini. Nah, kemudian ternyata dengan adanya kasus yang baru ini Omikron, kemudian semuanya harus buyar. Mungkin barangkali ada sebagian dari kita yang secara diam-diam, secara samar-samar muncul di hati kita mungkin. Derma Allah, rencana lah mari iatur, jadwal mari susun. Allah berarti ngeprank ya Allah. Nah, itu kan sudah tidak beradab itu kan. Secara batinnya, secara batinnya. Nah, padahal dengan fakta yang seperti ini, Allah kan ingin melihat bagaimana reaksi kita sebenarnya kan. Bagaimana reaksi hamba-hambaku, khususnya alumni Salafiyah Safiyah, ketika diberi fakta yang seperti ini. Apakah batin mereka itu masih tetap kokoh atau tidak, tetap istiqomah atau tidak, tetap stabil atau tidak. Bagaimana prasangka mereka kepadaku. Nah, itu sebenarnya kan yang ingin dilihat oleh Allah. Jadi bagaimana reaksi hati kita kepada Allah ketika dihadapkan dengan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan rencana itu. Nah, di sini pentingnya kita menjaga adab secara batin. Beradablah engkau baina yadayillahi, di hadapan Allah Ta'ala, ta'addubal abdi, sebagaimana atau seperti beradabnya seorang hamba al-dzalili, yang hina. Bagaimana seorang hamba yang hina, al-mudnibi, yang penuh dosa, yang banyak dosa, fi hadratil malikil jabbar, di hadapan raja yang maha perkasa, al-qahar, yang maha memaksa. Jadi kita nggak punya daya apa-apa di hadapan Allah. Nggak bisa mengandalkan kecerdasan akal kita, nggak bisa. Nggak bisa mengandalkan ketajaman rasa kita, yang nggak bisa. Bagaimana selayaknya seorang hamba yang tidak berdaya, yang hina, yang berdosa, ya seperti itu beradabnya kita. Harus betul-betul tunduk, manut, menerima apapun yang Allah hidangkan dalam meja kehidupan ini. Jadi kalau diibaratkan kita itu adalah tamu. Nah, tamu itu kan harus siap menerima hidangan apapun yang diberikan oleh tuan rumah. Kita nggak bisa bertamu ke rumah orang langsung engkau minta rawon. Kan nggak bisa kayak gitu kan. Jadi sebagai tamu yang beradab, kita harus siap menerima apapun yang disuguhkan oleh tuan rumah. Itu tamu yang beradab. Nah, kita di dunia itu tamu-tamu Allah juga. Dan hidangannya adalah kenyataan hidup ini. Jadi kenyataan apapun yang dihidangkan oleh Allah harus kita terima dengan lapang dada. Itu adabnya seorang hamba. Adabnya seorang hamba yang lemah, tidak berdaya, apalagi penuh dosa lagi gitu kan. Kita nerima gitu kan. Bagi minta macam-macam ke pangeran. Jadi adabnya adalah kita harus ridho ya, menerima apapun yang dihidangkan oleh Allah di atas hidangan kehidupan ini. Ibaratkan tamu ya seperti itu. Wajtahid, dan berusahalah engkau, alla yaroka, agar tidak sampai melihat alla yaroka, agar sampai tidak sampai melihat gitu ya, ka kepadamu, maulaka, siapa Tuhanmu, haitsu, di mana tempat, nahaka, yang melarang, siapa maulaka, ka kepadamu. Artinya kita harus berusaha agar jangan sampai Allah itu mendapati kita berada pada situasi yang dilarang oleh Allah, yakni kemaksiatan atau dosa-dosa. Jadi kita di sini dianjurkan untuk selalu berusaha semampu kita agar Allah itu jangan sampai melihat kita terjebak pada situasi yang dilarang oleh Allah. Wala yafkidaka, dan jangan sampai kehilangan atau tidak menemukan siapa maulaka, kepadamu, haitsu, di mana tempat, amaro, memerintahkan, siapa maulaka, kepadamu. Artinya jangan sampai Allah itu tidak menemukanmu pada situasi yang Allah perintahkan. Jangan sampai Allah itu tidak melihatmu atau tidak menemukanmu pada situasi di mana Allah memerintahkan gitu. Jadi kita harus di sini dianjurkan untuk berusaha agar kita ini selalu berada pada ruang-ruang ketaatan.
yang mana ruang-ruang ketaatan itu merupakan perintah Allah. Kalau diibaratkan gini, misalnya nanti ada ruang khusus ahli tahajud misalnya, ada ruang khusus ahli puasa, ada ruang khusus ahli sholat duha. Nah, setiap misalnya ketika malaikat utusan Allah masuk ke ruang tahajud, oh di sini ada Bagas. Masuk ke ruang ahli puasa, ada Bagas boleh. Masuk ke ruang ahli sholawat, ada Bagas boleh. Nah, kalau bisa seperti itu. Jadi sampai-sampai malaikat itu keton, kata orang Madura ya. Bagas ini kok selalu ada di setiap ruang. Ruang ahli tahajud bade, ruang ahli duha bade, ruang ahli jamaah bade, ruang ahli rotibul haddad bade. Nah, kalau bisa seperti itu kata beliau. Jadi di setiap tempat di mana menjadi perintah Allah, jangan sampai Allah kehilangan kita. Artinya jangan sampai Allah tidak mendapati kita di tempat itu. Itu kalau bisa, ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, paling tidak ada satu ruang yang selalu kita tempati. Artinya paling tidak ada satu ruang kebaikan yang secara istiqomah kita tempati. Misalnya kita bisanya masuk ke ruang sholawat, nah kita tempati di situ, jangan sampai Allah kehilangan kita di situ, gitu. Jangan sampai. Nah, jadi kalau diistilahkan itu ada kelas-kelasnya juga ruang itu ya. Ada kelas VIP, ada kelas biasa, ada kelas standar dan seterusnya. Tapi ternyata ketika konsep VIP itu disandarkan pada pikiran manusia, tidak semuanya VIP itu menyenangkan ternyata. Pas tepat iuran VIP pas kayak cetak ya. Harian Enjan Bagas tak ada gaji sebulan. Jadi ternyata tidak semua VIP menyenangkan, kata Ustadz Bagas ya. Ini bukan kata saya, ini kata Bagas bisik-bisik. Bagi ya VIP sih tak nyaman. Tapi ini bercanda ya, bercanda. Tapi yang namanya VIP tetap istimewa kan. Yang namanya VIP artinya tidak semua orang itu bisa masuk VIP kan. Makanya kita itu teman-teman yang dimasukkan ke ruang VIP itu harus bersyukur. Walaupun iurannya VIP misalnya, harus bersyukur. Artinya kita punya makom di VIP gitu. Walaupun dalam segi iuran misalnya. Minimal VIP-nya itu kan. Nah, barangkali VIP dari iuran bisa mengangkat kita pada VIP makom di sisi Allah. Bisa jadi. Nah, itu yang kita harapkan kan. Makanya saya berharap sebenarnya teman-teman masuk VIP semua seharusnya. Seharusnya. Iya kan, kasihan kan kalau hanya sebagian. Iya, harusnya masuk VIP semua harusnya. Nah, jadi ruang-ruang di alam akhirat itu nanti seperti itu. Ada ruang khusus ahli tahajud, ada ruang khusus ahli sedekah, ada ruang khusus ahli berjuang di agama Allah dan seterusnya. Nah, kalau bisa kata beliau, kita itu ada di setiap ruang itu. Kalau bahasanya apa? Bahasanya orang-orang kita ini ya bisa mecah menjadi berapa gitu kan. Nah, saya kira itulah karomah yang sebenarnya kan. Jadi karomah yang sungguhnya itu bukan ketika kita bisa pecah jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bukan. Tapi ketika kita mampu membuat diri kita ini mampu menempati seluruh ruang itu. Ruang ketaatan-ketaatan itu, itulah karomah yang sebenarnya. Artinya kita diberi kemuliaan oleh Allah, diberi kemampuan untuk masuk di setiap ruang-ruang ketaatan itu. Nah, itulah karomah yang sesungguhnya. Kalau masalah pecah 1, 2, 3 saya kira Bagas bisa kan. Itu kan hanya masalah skill sebenarnya, bisa dipelajari. Misalnya pecah 7, pecah 9, saya kira Ustadz Bagas bisa lah gitu kan. Nah, yang susah itu adalah ketika kita memecah diri kita untuk masuk ke setiap ruang ketaatan-ketaatan itu. Nah, itu yang perlu di sini bahasanya wajtahid, berusahalah gitu. Nah, kalau memang tidak bisa seluruhnya, paling tidak sebagian. Gak bisa sebagian, minimal satu. Karena kan gimana kata pepatah Arab itu kan, gimana yang enggak, ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang enggak bisa kita gapai seluruhnya bukan berarti harus kita tinggalkan semuanya, bukan. Paling tidak sebagian harus kita gapai gitu. Enggak bisa 10, paling tidak 5 gitu. Enggak bisa 5, paling tidak ya minimal 1 lah. Bukan berarti harus ditinggalkan. Ma la yutraku kullu la yutraku kullu.
Itu pepatah Arab, kaidah, termasuk kaidah maksudnya. Walan wala yafkidaka, dan jangan sampai kehilangan atau tidak menemukan siapa maulakaka kepadamu, haitsu di mana tempat amaromu yang memerintahkan siapa maulakaka kepadamu. Walan takdiro, dan tidak akan mampu siapa engkau ala dzalika, atas hal tersebut. Artinya untuk melakukan hal yang seperti tadi itu, berusaha untuk selalu berada pada ruang ketaatan itu, kita tidak akan mampu melakukan itu illa kecuali bi antuwazzi'a, dengan cara membagi siapa engkau auqataka, kepada waktu-waktumu, wa turattiba, dan mengatur atau menyusun siapa engkau auradaka, kepada wirid-wiridmu, min sobahika, mulai dari pagimu, ila masaika, sampai sore harimu. Jadi kita nggak bisa untuk sampai pada level ideal tadi itu ya, untuk selalu berada pada ruang ketaatan itu tanpa membagi-bagi waktu kita. Misalnya jam sekian waktunya baca sholawat, jam sekian misalnya baca Al-Quran, jam sekian, itu membagi-bagi waktu dan menyusun wiritan-wiritan kita. Nah, termasuk anugerah yang kita terima ini adalah susunan wirid yang sudah matang, yang sudah jadi, seperti Rotibul Haddad. Itu kan merupakan wiritan yang sudah disusun secara sedemikian rupa. Kita hanya tinggal membaca sebenarnya. Kalau diibaratkan sebuah produk, itu produk yang super. Kita tinggal menikmati sebenarnya, tidak perlu repot untuk menyusun sendiri, nggak perlu. Nah, itulah berkahnya kita punya para guru, para masyayikh, para ulama, dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot menyusun wiritan-wiritan kita sendiri, karena di Rotibul Haddad itu sudah tersusun sebuah ramuan bacaan atau wiritan yang saya kira sangat dahsyat, yang sulit ditandingi. Makanya saya kira nggak teman-teman ini nggak perlu repot-repot untuk menyusun wiritannya sendiri, nggak usah, cukup Haddad saya kira sudah cukup, saya kira. Nah, tanpa itu semua, kata beliau, tanpa membagi waktu dan menyusun wiritan-wiritan kita itu dari mulai pagi sampai sore, kita tidak akan mampu untuk sampai pada titik ideal itu, tidak akan bisa, kata beliau. Oleh karena itu, fa'aswi, maka perhatikanlah. Soga yaswi, asalnya soga itu makna aslinya sama dengan malaya milu ya, condong. Tapi ketika aswa ila itu maknanya dengarkanlah atau perhatikanlah gitu. Nah, ini seninya bahasa Arab di sini. Ketika dirubah bentuk, dirubah wazan, kemudian dikombinasi dengan huruf jar tertentu, maknanya menjadi berbeda. Sama seperti rogiba, ketika disanding dengan an menjadi benci, ketika disanding dengan fi menjadi cinta. Itu seni bahasa Arab di situ. Rubba rogibin fiki, banyak orang yang suka padamu. Atau berbeda dengan rubba rogibin angki, banyak orang yang benci padamu, hanya beda huruf jar. Nah, itu seni bahasa Arab. Kalau itu kelas remeh lah buat Ustadz Bagas, remeh itu kan, nggak terlalu berat. Iya. Jadi standar saya Ustadz Bagas ya, standar saya itu beliau. Kalau beliau oke, saya yakin semuanya oke. Fa asri, maka saya nyinggung beliau karena saya kangen sama beliau. Karena tiga pertemuan nggak ketemu beliau tuh rasanya rindunya sudah setengah mati sudah. Kan ada apa? Tata bahasa Arab itu man ahabba syai'an katsura dzikruhu, kan gitu. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu maka akan sering disebut. Nah, ketika saya sering menyebut nama Bagas, berarti itu ada pertanda dia sudah masuk ke hati saya sudah. Itu tandanya saya sudah mulai jatuh cinta sama beliau kan. Tapi al-hubbu fillah ya, al-hubbu fillah. Beni al-hubbu kayak pun tuh beni lah. Jadi fa'asri, maka perhatikanlah olehmu ilama, terhadap sesuatu yulko yang akan disampaikan atau dibacakan ya, ilaika kepadamu, min awamirillahi, berupa perintah-perintah Allah, min awamirillahi ta'ala, berupa perintah-perintah Allah ta'ala, alaika, atasmu, artinya yang ada di kitab ini nanti ya. Min hini tastaiqidu, sejak engkau terbangun, min manamika, dari tidurmu, ila waktu rujuika, sampai ke waktu kembalimu, ila madjaika, ke tempat tidurmu.
Nah, jadi nanti setelah ini akan dipaparkan dalam materi kitab ini aktivitas yang seharusnya kita tekuni mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Agar kita masuk pada garis yang VIP tadi itu. Agar kita masuk pada level yang VIP itu. Jadi beliau di sini semacam memberikan tuntunan ya. Bagaimana seharusnya seorang hamba itu di dalam menjalankan kehidupannya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Di situ ada amalannya, ada aktivitasnya, ada kegiatannya. Nah, di kitab ini beliau sudah memaparkan secara lengkap ya. Nah, jadi ini baru selesai mukaddimahnya ya. Nah, faslun ini sudah masuk materi udah. Tapi saya kira untuk pertemuan malam ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa memunculkan rasa rindu kita pada Allah, pada Rasulullah, pada para aulia, pada para guru, para solihin dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.